Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya Sagaf Basri. Kali ini saya akan membahas mengenai Facebook Ads. Banyak sekali teman-teman yang menanyakan mengenai bagaimana sih menjalankan Facebook Ads yang benar, yang bisa menghasilkan dan gak bikin boncos. Nah, sebenarnya Facebook Ads itu sangat powerful sekali ya. Dan sudah banyak dari kita yang mendapatkan omset berlipat ganda dengan iklan dengan Facebook tersebut. Tapi di balik itu banyak juga teman-teman yang kena boncos atau udah keluar uang banyak tapi hasilnya kok seakan-akan nggak ngaruh begitu. Nah, ada beberapa faktor yang harus diperhatikan sebenarnya sebelum kita memulai campaign Facebook Ads kita. Di antaranya adalah mengenai copywritingnya, kemudian target marketnya, kemudian ads kreatifnya, gambar atau video yang ditampilkan, kemudian jelas call to actionnya, selanjutnya itu apa. Nah, dari semua komponen tersebut saya akan bahas mengenai targeting atau siapa sebenarnya yang tepat menjadi target iklan kita. Nah, teman-teman, saya sudah menyiapkan satu video bagaimana cara mencari target market yang tepat. Nanti setelah pengantar ini teman-teman bisa lihat videonya. Namun saya akan memberikan satu sedikit uh, pembahasan awal bahwa lagi-lagi target market kita itu ada di mana, siapa yang kita harus bidik ya. Karena gini, market itu gampangnya teman-teman ibaratkan aja teman-teman dikasih satu lapak ya di sebuah pasar, satu lapak itu di sebuah pasar, dan di situ teman-teman dipersilakan jualan. Atau teman-teman berada di menyewa satu apa satu stand pameran ya, stand pameran. Kemudian teman-teman berjualan di situ. Nah, itu adalah marketnya kita. Marketnya udah ada ya. Kemudian apa yang kita lakukan di stand atau di lapak tersebut? Kita akan mencari perhatian orang. Kita akan teriak-teriak, ayo, misalnya kita menjual baju ya, katakan. Ya, baju anaknya nih, keluaran terbaru nih modelnya 10.000 satu atau 100.000 satu pasang. Ya, kita akan mencoba mengeluarkan promo terbaik, kita akan coba memanggil para audiens kita yang tepat ya, yang mungkin punya anak kalau itu kita berjualan baju anak. Nah, begitu juga di internet teman-teman, di online pun seperti itu. Marketnya itu udah ada ya. Tinggal bagaimana kita menarik mereka masuk ke menarik traffic itu yang jalan-jalan di internet ya, yang berkumpul itu masuk ke website kita atau masuk ke media sosial kita, kemudian kita lanjutkan uh, berjualan di situ. Artinya kita berikan mereka offer atau penawaran. Nah, salah satu cara yang paling cepat untuk menarik mereka masuk adalah dengan iklan tersebut, Facebook Ads ya. Jadi dan yang terpenting itu dari semua komponen tadi yang saya sebutkan, ada copywriting, ada ads kreatif, ada target market. Yang terpenting menurut saya adalah target market ya. Target market itu eh, sangat bisa dicari dengan detail di Facebook Ads ya. Misalkan kita menjual eh, baju-baju muslim gitu ya. Kita bisa mencari siapa sih yang ngefans sama brand-brand tertentu di baju muslim tersebut, brand-brand yang sudah terkenal. Nah, itu kita bisa follow atau kita bisa target followernya ya. Kita bisa ikuti maksud saya para followernya tersebut. Kita bisa berikan iklan kita ke depan para follower brand-brand terkenal itu tentang baju muslim ya. Eh, Begitupun juga dengan produk-produk lain, produk jasa misalkan. Eh, Jasa coaching misalkan. Jasa coaching itu kita bisa menargetkan followernya dari coach-coach yang sudah terkenal, yang muncul. Itu nanti ada caranya, bagaimana cara untuk menargetkan para follower dari brand atau dari person-person yang sudah terkenal itu setelah video ini. Nah, teman-teman, jika ini bermanfaat, silakan berikan komentar atau kalau teman-teman melihat ini di YouTube, mohon di subscribe. Itu sangat bermanfaat buat saya. Jadi saya tahu bahwa teman-teman memang membutuhkan konten ini atau apapun dari masukan dari teman-teman akan menjadi masukan buat saya dan tim. Terima kasih.
Hai teman-teman, ketemu lagi ya dengan saya Sagaf. Kali ini kita akan membahas mengenai survei audiens di Facebook Ads. Jadi untuk mendapatkan target yang pas untuk audiens iklan kita. Targeting ini sangat krusial, penting banget ya. Terpenting dari semua komponen kita, termasuk dari komponen kreatif, kemudian komponen copywriting. Yang terpenting itu targeting. Jadi message kita kalau nggak pas dengan audiens itu bakalan nggak berhasil. Oke, kita masuk ke dashboard Facebook Ads. Share. Oke, klik titik 9 ini, kemudian di bagian bawah ada namanya Audience Insight ya, Audience. Oke, atau ini Audience. Oke, ini audiens yang sudah ada di kita. Oke, kita klik titik 3. Ya, titik 3 kali 3 ini 9. Kemudian di bagian bawah ada yang namanya Audience Insight. Ya, kita klik Audience Insight. Tunggu sebentar. Audience Insight ini fungsinya adalah untuk mensurvei atau mencari audiens yang mungkin cocok dengan sales message dan produk yang akan kita tawarkan kepada si audiens tersebut. Ya. Jadi ini salah satu tools yang sangat powerful di Facebook dan kita bisa mencari apakah kita mau mencari semua orang yang ada di Facebook atau orang-orang yang pernah connect ke page kita. Kita cari semua orang yang ada di Facebook aja ya. Anggap aja page kita masih belum banyak ya pengunjung. Nah, di sebelah kiri bisa dituliskan negaranya. Kita tulis Indonesia dulu ya. Indonesia. Oke. Oh, ini sekarang kota udah bisa juga, misalkan Jakarta. Kita mau cari di Jakarta. Oke. Nah, usianya berapa target audiens kita? Oh, saya mungkin 22 sampai 55 tahun. Semua gender gitu ya. 22 sampai 55 tahun. 55. Di Jakarta itu ada 6 sampai 7 juta orang berusia 22 sampai 55 tahun yang terkoneksi di Facebook. Nah, sekarang kita cari by interest. Misalkan kita mau cari orang-orang yang tertarik dengan multi level marketing. Nah, kita bisa tulis MLM misalnya. Ada apa enggak nih? Cek. Oh, ini ada MLM. Kemudian kita, oh MLM ini yang tertarik dengan MLM kelihatannya nggak kelihatan ininya jumlahnya ya, kita cari yang lain mungkin tokoh atau merek atau brand tertentu dari MLM. Misalkan kita coba MW ya, MW cukup terkenal. Oke, ini juga nggak kelihatan ya. Atau kita cari tokoh tertentu ya di bidang bisnis ya, secara misalkan Tong Desem Waringin. Nah ini ada Tong Desem Waringin. Berapa orang ini yang oke, ada 5.000 sampai 6.000 orang yang suka dengan Tung Desem Waringin. Nah, ini bisa kita jadikan targeting nih kalau kita mau mencari misalkan orang-orang yang suka mengikuti tips-tips bisnis atau tips-tips marketing ya. Nah, di sebelah kanannya ada saran-saran lagi nih page like-nya. Nah,
Jadi kita bisa ikuti yang di sebelah kanan, page-page selanjutnya. Ada Coach Yohanes Pauli, Denny Santoso, Chandra Putra dan seterusnya. Entrepreneurnya. Kemudian juga ada media bisnis ekonomi website. Ini websitenya Yuk Bisnis tuh bisa kita ikuti juga, bisa kita cari. Coba kita cari, misalkan Yuk Bisnis ada apa enggak di sini ya. Ini bisa dicari terus nih. Dan jangan lupa dicatat ya. Dicatat. Oh ini enggak ada Yuk Bisnis. Kemudian coba kita balik ke mungkin siapa ya? Mungkin Mary Riana. Ini Mary Riana public figure ada. Nah, bagi orang-orang yang suka ngikutin Mary Riana, itu kaitannya adalah mereka kemungkinan juga suka masuk ke page-page seperti yang di sebelah kanannya nih ya. Ada Lamudi, Rumah 123, Pemprov DKI, Tim Indonesia, Teman Ahok, dan seterusnya. Kita coba lihat semua ya. Wirausaha muda mandiri. Nah, ini bisa dicari nih, wirausaha muda mandiri. Oke, kalau public figure selanjutnya selain Mary Riana tuh Bong Chandra, Nicholas Sencaya Purnama, Niluh Jelantik. Ya. Let's say kita mau cari wirausaha muda mandiri, ada nggak? Oh ada, wirausaha muda mandiri ya. Itu yang terkoneksi 4.000 sampai 4.500 orang. Nah, nanti sejak kita tadi mencari yang ada hasilnya, Tommy Samuaringin, Mary Riana, kemudian wirausaha muda mandiri dan seterusnya, itu kita catat ya. Kita catat nanti ketika targeting di iklan, ketika membuat iklan, itu kita masukkan tuh. Sehingga orang-orang yang suka dengan Tommy Samuaringin, Mary Riana, suka berbisnis, wirausaha, itu menjadi target yang pas misalkan dengan buku yang mau kita tawarkan ke mereka tentang bisnis atau tentang marketing. Itu caranya. Kalau misalkan targetnya teman-teman itu bukannya bisnis, misalkan makanan sehat, kita bisa cari let's say snack sehat ada apa enggak? Enggak ada. Mungkin makanan organic food kita sebut ya, organic food ada apa enggak nih? Organic food, nah ini ada nih organic food. Nah ini audiensnya besar nih di Jakarta saja organic food 1 juta sampai 1,5 juta. Nah orang-orang yang terhubung dengan interest organic food itu dia suka Uniqlo, Malik, and The Essential. Ini bisa dicari nih interestnya nih. Misalkan, ini The Body Shop ya. Dia juga suka The Body Shop, katanya kita cari. Ada rupanya The Body Shop. Nah, ini bisa Anda simpan sebagai targeting ketika membuat iklan nanti. Ini ada yang sama nih ya, ada Uniqlo muncul lagi, Malik and The Essential muncul, IKEA muncul ya. Itu bisa disimpan. Bisa disimpan untuk targeting gitu. Sehingga nanti kita akan lihat nih jumlah audiens kita pada akhirnya berapa. Oke, itu dulu mengenai targeting.